Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Pada pekan kemarin kita telah membahas al-farqu bainal Quran wa al-hadits al-qudsi. Ada setidaknya 5 poin perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Baik, al-an, sekarang kita masuk kepada al-farqu bainal hadis al-qudsi wal hadis an-nabawi. Apa perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi? Ya, apa bedanya hadis qudsi dan hadis nabawi? Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah, al-farqu bainal hadits al-qudsi wal hadits an-nabawi. Al-hadits an-nabawi qisman. Jadi sebelum beliau jelaskan apa beda antara hadis qudsi dan hadis nabawi, beliau jelaskan kepada kita bahwa hadis Nabi itu ada 2 macam. Nah, di sini dijelaskan yang pertama ada namanya qismun tauqifi. Ya. Qismun tauqifi, ya. Jadi hadis nabawi, ya. Al-hadis an-nabawi. Jadi hadis nabawi itu ada 2. Yang pertama tauqifi. Yang kedua taufiqi. Ya. Beda saja, satu saja bedanya ini Pak Ibu. Tauqifi dan taufiqi. Ya. Hurufnya sama, urutannya saja yang berbeda. Yang pertama tauqifi, yang kedua taufiqi. Apa maksudnya tauqifi? Taib. Silakan Pak Taufik baca, Pak Taufik. Ya, Pak Taufik. Qismun tauqifi. Ayat tauqifi. Ya. Qismun taufiqi. Tauqifi. Tauqifi. Naam. Wa huwa alladhi talaqqa al-Rasul sallallahu alaihi wasallam madamu nahu minal wahya minal wahyi fi tiyannahu fabayyanahu linnas bikalamihi bil kalam wa hadha qismu wa in kana madamuna mansuban ila Allah fa innahu min haitsu huwa kalam harabana yusfa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hariyun bi an yunsaba bi an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana kalima lianna yunsaba ila wa in kana fihi minal makna qad talaqahu an ghairi. Aywa. Jadi ini Bapak Ibu ya. Yang pertama qismun taufiqi atau tauqifi. Apa maksudnya tauqifi ini? Tauqifi ini dari tauqif. Ya, apa maknanya? Alladzi talaqqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam madmunahu minal wahyi. Yani yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima kandungannya dari wahyu. Fabayyanahu linnas. Lalu Nabi menjelaskannya kepada manusia dengan perkataan
dengan perkataannya, dengan lafaznya. Wa hadzal qismu, nah, yang jenis ini, wa in kana madmunuhu mansuban ila Allah, walaupun kandungannya dinisbahkan kepada Allah, ya, fa innahu min haitsu huwa kalam, akan tetapi dari segi dia ini adalah sebuah kalam, dari segi dia ini adalah sebuah ucapan, hariyun bi an yunsaba ila rasul, lebih cocok dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna al-kalam innama yunsabu ila qailihi, karena sebuah ucapan itu dinisbahkan kepada orang yang mengucapkan. Wa in kana fihi minal ma'na qad talaqqahu an ghairihi, walaupun dari sisi makna tersebut dia dapatkan dari selainnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya. Qismun tauqifi. Ya. Artinya ini maknanya betul-betul Nabi terima dari Allah, lalu Nabi sampaikan dengan ucapannya kepada manusia, ya. Lalu ucapan tersebut tentu saja dinisbahkan kepada Nabi sebagai orang yang mengucapkan. Nah, ini tauqifi. Tidak melalui perantara mereka. Nanti sebentar Pak. Ini didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari wahyu ini. Dari wahyu. Nanti kita akan tahu wahyu itu datang, bagaimana datangnya wahyu itu, bagaimana tariqahnya. Yang penting ini Nabi dapatkan melalui wahyu. Baik. Yang kedua Bapak Ibu, ini ada qismun taufiqi. Bagian yang sifatnya taufiqi, atau bisa juga dikatakan ijtihadi. Ya, ijtihadi. Apa maksudnya ijtihadi? Dengan ijtihad. Ini nanti masuk ke pembahasan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berijtihad? Ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berijtihad atau tidak? Kita akan lihat. Silakan Pak Zul. Ya Pak Zul ya? Iya. Wa qismun tauqifi wa taufiqi. Hanya agak beda-beda sedikit Pak. Qismun taufiqi. Wa wallazi istaqbir Rasul sallallahu alaihi wasallam min fahmihi lil Qur'an mubayyinun lahu بالتأمل والاجتهاد وهذا قسيم إذا كان صوابا وإذا وقع فيه خطأ جزئي وحي بما فيه صواب وليس هذا القسم قطعا
qat'an. Aiyah, barakallahu fiik. Nah, ini yang kedua, qismun taufiqi. Apa makna qismun taufiqi atau qismun ijtihadi ini? Wa huwa alladhi istanbatahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min fahmihi lil Qur'an. Inilah sesuatu yang diistinbat. Sesuatu yang didapatkan oleh Rasul, yang digali oleh Rasul dari pemahamannya terhadap Al-Quran. Li'annahu mubayyinun lahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mubayyin lil Quran, penjelas terhadap Al-Quran. Ya. Au istanbatahu bit ta'ammuli wal ijtihad, atau hadis tersebut ya diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengistinbat, menggali kandungan isi Al-Quran itu bit ta'ammuli wal ijtihad, dengan ta'ammul, dengan pemikiran dan dengan ijtihad, perenungan dan ijtihad. Ini Bapak Ibu, wa hadzal qism al-istinbati al-ijtihadi. Nah, yang kelompok ini, yang qism taufiqi ini, yuqirruhu al-wahyu idza kana sawaban. Dia akan diiqrar oleh wahyu, diakui oleh wahyu, ditetapkan oleh wahyu apabila dia itu benar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan ijtihad. Ya. Kalau ijtihad Nabi itu benar, maka inilah yang diiqrar, yang ditetapkan atau yang diakui oleh syariat. Wa idza kana fihi khata' juz'i, ya, khata'un juz'i. Kalau ada kesalahan yang sifatnya juz'i, ya, bukan kulli, ya, bukan kesalahan yang sifatnya kulli, yang sifatnya menyeluruh, ya, tetapi khata' juz'i. Kalau ada khata' juz'i ini apa? Nazalal wahyu bima fihi as-shawab, maka akan turun wahyu menurunkan atau menunjukkan apa yang benar. Walaysa hadzal qismu kalam Allah qat'an, maka qism taufiqi ini bukanlah kalamullah qat'an, sudah tentu dia bukan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ini foto juz'i apa? Khata' juz'i. Jadi khata' juz'i ini begini. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan sebuah kesalahan? Nabi itu pernah melakukan sebuah kesalahan, tetapi khotoknya ini, kesalahannya ini sifatnya juz'i. Juz'i ini menerjemahkannya bagaimana, ya? Tidak menyebabkan fatal itu. Ya. Barangkali seperti itulah. Ya. Khotok juz'i, bukan khotok kulli. Ya. Juz'i itu lawannya kulli, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang apakah Nabi pernah salah dalam ijtihadnya? Ya, Nabi itu pernah salah dalam ijtihad. Contoh, pernah suatu ketika Nabi itu berperang dan para sahabat, ya. Lalu kata Nabi kepada sahabat itu, kita di sini, kita stay di sini dulu, kita buat markas di sini dulu, ya. Lalu kata para sahabat, wahai Rasulullah, wahyun aw ra'yun, ini keputusan engkau ini wahyu atau ra'yun atau ijtihad, ini memang wahyu dari Allah atau memang murni ijtihad engkau wahai Rasul?
Kata Nabi, ini ra'yun, ini ijtihad. Lalu kata sahabat ini yang ahli strategi perang ini, kalau ini ra'yu, ini ijtihad, maka ini bukanlah sesuatu yang menguntungkan kita. Akhirnya Nabi dan para sahabat pindah dari tempat itu ke tempat yang lebih aman, yang lebih strategis. Ya, jadi hal-hal seperti ini Nabi SAW melakukan ijtihad. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar itu kan ditebus lalu dibebaskan ya. Dibebaskan. Kan ada dua pendapat itu ya. Yang pertama Abu Bakar. Ya. Abu Bakar itu dia mengatakan untuk menerima tebusan. Ada kedua pendapat Umar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar ini. Ya. Lalu datang teguran Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surat Al-Anfal ayat ke-67. Maka li nabiyyin an yakuna lahu asra ila akhirih. Ini juga termasuk dalam bab ini. Ya. Artinya apa? Ketika ada kesalahan dalam ijtihad Nabi, itu wahyu atau Allah Subhanahu wa taala langsung membetulkan. Oh, yang betul itu begini. Begitu. Ya. Tetapi Bapak Ibu, Nabi ini jangan dikira Nabi itu selalu salah, enggak. Ya, khata' di sini hanya sifatnya juz'i. Ya, kesalahan-kesalahan kecil. Ya, biasa. Baik. Silakan, Buya. Tafadhal. Wa yatabayyanu min dzalika. Wa yatabayyanu min dzalika anna al-ahadits an-nabawiyyah yaqsi biqismaiha التوقيف والتوفيق لاجتهاد الذي أقره الوحي يمكن أن يقال فيها إن مردها جميعا بجملتها إلى الوحي وهذا معنى قوله تعالى في رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا ahsan, tabarakallahu fiik. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi dari dua pembagian di atas jelaslah bagi kita annal ahadits an-nabawiyah, bahwa hadis Nabi dengan kedua jenisnya ini, tauqifi dan taufiqi, ya. Tauqifi dan taufiqi, alladzi aqarrahu al-wahyu, yang sudah dibenarkan ya, atau yang sudah ditetapkan oleh wahyu, maka kita katakan apa? Yumkin an yuqala fiha inna maraddaha jami'an bi jumlatiha ila al-wahyi. Maka bisa kita katakan bahwa hadis Nabi itu kembalinya ke mana? Sumbernya mana? Sumbernya adalah wahyu. Baik yang taufiqiyah maupun tauqif. Apalagi tauqif. Ya. Yang taufiqi maupun tauqif. Kedua-duanya bersumber berdasarkan kepada wahyu. Ya. Jadi wa hadza ma'na qaulihi ta'ala fi rasulina sallallahu alaihi wasallam, inilah esensi atau makna dari firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Tidaklah Nabi itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Nah, in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah ia kecuali apa? Tidaklah ucapannya itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Ya. Jadi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maradduha al-wahyi. Ya. Hadis Nabi itu sumbernya apa? Wahyu. Betul Nabi berijtihad. Nabi kadang-kala berijtihad. Betul Nabi mentafsirkan Al-Qur'an, sahih. Ya, berdasarkan ijtihad atau istinbat beliau. Tetapi tetap saja ya, ada wahyu yang mengikrar, yang mengakui, ada wahyu yang menetapkan hal tersebut. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Baik. Ta'am, fadhal. In huwa illa wahyun yuha. Ini dalam surat An-Najm ya. Iya. Huruf yang ini yang biasanya kita tahu bahwa dia adalah huruf syarat. Dia di sini harfu nafi. Bukan syarat kan? Huruf nafi. Beramal ini kan apa ya? Sama kayak ma zaidun illa qaimun. Jadi karena ini istisna mufarragh ya. Mufarragh atau mufarrid? Iya, istisna. Bukan manfi. Dia kalamnya belum tam. Kemudian dia kalamnya kan belum tam. Ini baru datang apa kan? Istisna kan. Jadi ini sini dia sebagai harfu nafi. Maknanya ma huwa ya. Huwa sebagai mubtada. Kemudian illa huruf istisna. Lalu wahyunnya sebagai khabar. Dia bukan mustasna. Itu ya, Ustaz apa ya? Ustaz Fikri ya? Tidak ada amal. Ya, tidak ada amal. Karena dia harfu nafin, la mahalla lahu min al-i'rab. Dia mabni ala sukun. Illa begitu juga. Betul. Jumlah ismiyah. Ya, betul. Ya. In huwa illa wahyun yuha. In ya nafiyah. Jadi in itu kadang-kadang beramal dia sebagai nafi. Nah, biasanya syarat itu kan. Biasa syarat. Tapi kalau di sini dia dan sangat banyak dalam Al-Qur'an kan, in antum illa apa? Takhrusun. Ya. In antum. Itu dia. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tapi untuk apanya? Rujuk kepada i'rabul Quran. Untuk lebih meyakinkan. Baik. Kita lanjut. Yuli apa Yuni? Yuli, silakan. Ukhti Yuli. Naam, Kak Yuli. Azza wa Jalla. Bikaifiyatin min kaifiyat. Naam. Ta'yin. Amma alfazuhu famin 'indir rasul. على الراجح ونسبته إلى الله تعالى نسبة لمضمونه
Munihi, na'am. Limatmunihi. La nisbatun li alfazihi. Li alfazihi. Na'am, walau kana lafzuhu. Farqun التحدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته. نعم نعم أحسنت. والحديث القدسي حديث قدسي معناه من عند الله عز وجل يلقى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaifiyatin min kaifiyatil wahyi, dengan salah satu kaifiat wahyu, dengan salah satu cara dari cara-cara menyampaikan wahyu. Ya. La ala ta'yin. Ya, menyampaikan dengan cara pewahyuannya ini tidak ditentukan apakah melalui malaikat Jibril, apakah melalui ru'ya manamiyah, apakah melalui suara geberincing yang terdengar oleh Nabi. Ya, nanti kita akan belajar itu. Tidak ditentukan. Tetapi yang jelas hadis qudsi ini melalui wahyu. Tapi cara pewahyuannya kita tidak tahu. Apakah itu disampaikan Jibril, atau diilhamkan, atau melalui mimpi, atau mendengar suara gemerincing, ya. Seperti itu. Lalu amma alfazuhu, adapun lafaz-lafaz hadis ini, maka ini redaksinya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Ala rajih, ini berdasarkan pendapat yang rajih, yang lebih kuat. Wa nisbatuhu ila Allah nisbatun li madmun, la nisbatun li alfazihi. Dan penisbahan hadis qudsi ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penisbahan esensinya, penisbahan maknanya, karena maknanya berasal dari Allah. Makanya disandarkan kepada Allah. La nisbatun li alfazihi, bukan nisbah melalui lafaznya. Kalau melalui lafaznya tentu dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, walau kana lafzuhu min indillah, seandainya hadis qudsi ini lafaznya juga dari Allah, lama kana hunaka farqun bainahu wa bainal Qur'an. Kalau dia makna dan lafaz dari Allah, tentu tidak ada bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Apa bedanya? Lafaz dan makna dari Allah. Ya. Seandainya dia lafaz dan makna dari Allah, la waqa'at tahaddi bi uslubihi wa ta'abbudu bi tilawatihi, tentu akan muncul apa? Ya, akan terjadi yang namanya tahaddi. Gaya bahasa hadis qudsi ini akan menimbulkan tahaddi, menantang orang-orang musyrikin untuk mendatangkan yang serupa dengan hadis qudsi. Dan tentu juga membaca hadis qudsi ini menjadi ibadah, dalam arti kata dia boleh dibaca dalam surat, di dalam salat. Ini makanya para ulama menguatkan hadis qudsi ini makna dari Allah, redaksinya dari Nabi. Ya, kalau kedua-duanya dari Allah, tentu ada kemukjizatannya, tentu ada ini dia sama dengan Al-Qur'annya. Sama dengan Al-Quran dia kan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan tentu membacanya dianggap ibadah. Ibadah di sini maksudnya dia bisa dibaca dalam sholat. Kenyataannya sampai sekarang belum pernah terdengar orang membaca hadis qudsi dalam sholat. Itu tidak ada. Al-Quran yang dibaca oleh orang. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu tidak mungkin saja. Tidak mungkin, ya. Dan memang tidak mungkin. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian ya. Saya ingin tahu juga secara Ustaz mengaji dulu,
apakah ada apa ya jenis-jenis golongan turunnya wahyu itu apakah ada yang langsung, ada yang melalui malaikat, Ada. ada melalui mimpi. Ada ya. Kategorinya apa saja Ustaz? Kalau di dalam kajian. Itu ada istilahnya maratibul wahyi ya. Maratibul wahyi. Ada namanya istilahnya maratibul wahyi. Nanti kita akan belajar dulu apa makna wahyu itu. Mungkin tak wahyu itu kepada manusia. Kemudian wahyu itu gimana bentuknya? Kalau kita akan menyampaikan perkataan kepada orang kan bisa menyampaikan secara langsung, atau kita minta tolong orang lain yang menyampaikan, atau melalui surat. Nah, Nabi bagaimana mewahyukannya? Macam-macam. Ada yang malaikat yang turun. Ada nanti ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang betul, mimpi yang benar. Ya. Kan wahyu itu pertama-tama kali turun kepada Nabi kan ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar gitu. Kafalakis subhi, seperti cahaya subuh, cahaya fajar. Ya. Mimpi yang benar itu juga harus ada kategori. Oh iya, ya harus ada kategori. Secara umum itu dulu. Ya, secara umum itu dulu. Kemudian suara gemerincing. Ya. Bahkan pernah Nabi itu di hadapan para sahabat itu kan, kalau kita mengaji kemarin usul tafsir kemarin, ada kan diriwayatkan Nabi itu di hadapan para sahabat terdiam, jidat beliau itu, kening beliau itu berkeringat, mengeluarkan keringat sebesar biji jagung, kira-kira seperti itu. Sehingga sahabat ketika itu tahu bahwa Nabi ini sedang menerima wahyu. Dan seterusnya. Silakan Ustaz Fikri. Kan ada itu kayak suara gemerincing gitu kan? Iya, salsalati. Itu apakah bisa jadi hujah bagi sebagian yang menghalalkan musik misalnya? Iya. Tergantung kita mendefinisikan musik itu seperti apa itu kan. Apakah begini saja sudah jadi musik itu kan? Tergantung kita mendefinisikannya sebenarnya. Karena musik itu apa definisinya, Pak? Nah, itu kan berbagai nada. Gemerincing ini kita tidak tahu apakah gemerincing ini seperti nada atau bagaimana itu kan. Ya bisa juga orang menggunakannya menjadi hujah seperti itu kan. Ya kan? Iya. Jadi kalau kita mengatakan seperti itu, musik itu apa dulu? Ada orang mengatakan seperti apa saja, sendok bertemu dengan piring saja udah jadi musik katanya kan. Ya, kalau bagi anak itu bukan musik itu sekedar bunyi saja. Ya. Kalau gemerincing itu bukan musik sebenarnya, bunyi saja. Sama kayak bunyi bel sekolah itu. Sekolah tet. Ya. Kemudian ritme ada. Kemudian kalau musik itu rata-rata kan bisa dinikmati. Ya, Pak ya. Terdengar musik oleh kita, tidak sadar kaki kita goyang atau kepala angguk-angguk misalnya. Ya kan? Ini Nabi bukan itu yang dirasakan kan? Nabi berkeringat, ya kan? Artinya apa? Menerima wahyu itu adalah sesuatu yang sangat berat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dikatakan menerima wahyu itu sama dengan musik, ada orang mendengar musik ini sambil dia? Takut dia apanya? Ya Allah. Biasanya orang dengan musik itu menikmati ya. Kias ma'al farik lah. Kias ma'al farik lah itu. Ya sakral ya sakral. Kalau musik tentu terlalu hafal. Ya main-main sekali ya, Pak ya. Main-main sekali ya, Ustaz Fikri ya. Ya, jadi ini Ini bagus juga ini.
Ya. Ya, istidlalnya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi kita katakan apa? Al-Qur'an itu, hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Nah, sekarang muncul ini. Muncul iskal. Iskal itu permasalahan. Nah, muncul masalah. Tazkirah itu. Atau Muskilah. Iskal. Muncul iskal. Apa iskalnya Bapak Ibu? Kalau problematika. apa problemnya itu kan? Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, kemudian lafaznya dari Nabi, apa bedanya hadis qudsi dengan hadis nabawi? Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis nabawi? Tadi hadis nabawi kita katakan ada yang tauqifi, ada taufiqi. Kalau yang taufiqi itu oke lah, itu ijtihad yang kemudian diakui dan dibenarkan oleh wahyu. Tapi yang kisim yang tauqifi ini, yang betul-betul kandungannya berasal dari Allah, apa bedanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini dikatakan, ya, beliau mengatakan kepada kita, wa yaridu ala hadza syubhatan. Wa yaridu ala hadza syubhatan. Muncul dua syubhat di sini. Dua syubhat ini maksudnya muncul dua iskal di sini. Dua pertanyaan di sini. Apa pertanyaannya? Annal hadits an-nabawi wahyun bil ma'na kadzalik. Bahwa hadis nabawi ini juga wahyu. Dari sisi makna dia wahyu. Tadi kan kita katakan hadis nabawi itu wahyu. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, Bapak Ibu, sekarang hadis nabawi wahyun bil ma'na kadzalik wal lafdhu minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis nabawi juga sama dengan hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Kenapa tidak dinamakan hadis qudsi juga? Ini. Makanya sebagian ulama, supaya bisa membedakan antara hadis nabawi dengan hadis qudsi, mereka mengatakan hadis nabawi itu makna dan lafaz kedua-duanya dari Allah. Kalau dikatakan makna dan lafaz kedua-duanya dari Allah, muncul iskal lagi. Tentu dia mengandung unsur tahaddi, menantang, unsur mukjizat. Kemudian membacanya boleh dalam salat. Itu. Jadi ini Bapak Ibu ya, ulama kita itu cerdas luar biasa. Jadi segala kemungkinan itu, segala ihtimal itu sudah dihitung. Ya, sudah dihitung. Ihtisaban. Ihtisaban ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara menjawabnya? Kata beliau di sini, wal jawab, jawabannya halaman 22 Pak. Annal haditsan nabawi annana naqta'u fil haditsil qudsi binuzuli ma'nahu min indillah liwurudin nass asy-syar'i ala nisbatihi ila Allah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala atau yaqulu Allah ta'ala. Jawabannya adalah, kalau hadis qudsi sudah kita pastikan, naqta, kita pastikan. Naqta itu kan sebenarnya kita putuskan ya. Kita putuskan, kita pastikan. Hadis qudsi ini sudah kita putuskan, kita pastikan bahwa maknanya betul-betul dari Allah. Itu tidak ada ini lagi, tidak ada keraguan lagi, tidak ada ihtimal lagi. Nassan, sudah jelas. Nas, kalau nas itu kan tidak ada ihtimal lain itu. Ya, kalau zahir kan masih ada ihtimal lain yang lemah. Ini nas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa nasnya? Ala nisbatihi ilallah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbahkannya kepada Allah. Ya, kenapa dinisbahkan kepada Allah? Karena maknanya dari Allah. Makanya Nabi mengatakan, qala Allah Ta'ala, yaqulu Allah Azza wa Jalla,
atau fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Itu lafaz yang ada dalam hadis qudsi. Aywa. Walidha sammainahu qudsiyan. Oleh karena inilah dia dinamakan dengan hadis qudsi. Bi khilafil ahaditsin nabawiyyah fa innaha lam yarid fiha mithlu hadzal nas. Berbeda dengan hadis nabawi. Hadis nabawi walaupun kandungannya dari Allah, maknanya dari Allah, ya, sebagian ada yang maknanya dari Allah, tetapi tidak ada nas seperti ini. Tidak ada yaqulullahu azza wa jalla di dalamnya. Tidak ada qalallahu azza wa jalla di dalamnya. Tidak ada fima yarwihi an rabbih di dalamnya. Penisbatan ini tidak ada. Jadi bisa kita lihat apa bedanya hadis Nabi dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ada qalallahu azza wa jallanya. Hadis nabawi tidak ada qalallahu azza wa jallanya. Ini dia Pak Ibu ya. Kalau Nabi berkata, apa kata Nabi? Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Tidak ada qala Allah Ta'ala di dalamnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabawi ini seluruhnya hanya datang dari Rasulullah. Hadis Nabi ada dua, tauqifi, taufiqi. Ada yang sifatnya tauqifi. Tauqifi itu yang tidak ada ijtihad di dalamnya. Artinya maknanya betul-betul dari Allah. Ada yang taufiqi. Taufiqi ini yang ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dibenarkan oleh syariat. Hadis Nabi ini hadis Nabi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia kan tidak ada yaqulullahu ta'ala ya. Jadi tidak bisa kita pastikan apakah ini maknanya dari Allah atau ini hasil ijtihad perenungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dibenarkan atau ditetapkan oleh wahyu. Makanya di sini dikatakan wa yajuzu fi kulli wahidin minha an yakuna madmunahu mu'allaman bil wahyi wa an yakuna mustanbatan bil ijtihad walidha sammaynal kulla nabawiyan wuqufan bit tasmiyati 'indal haddil maqtu'i bihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah, makanya dalam kedua jenis dari hadis nabawi tadi, ya, baik yang tauqifi maupun taufiqi, kita namakan keduanya hadis nabawi. Baik yang taufiqi maupun yang tauqifi, kita namakan keduanya hadis nabawi. Kenapa? Karena kita tidak tahu secara pasti, ya, yang mana yang madmunnya, yang kandungannya dari Allah, atau yang mana yang merupakan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau derajatnya di bawah hadis qudsi. Ya, kalau dari segi penisbatan di bawah hadis qudsi. Tapi dari segi hadis dan hadisnya sahih atau dhaif, sama saja semuanya. Karena hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif. Hadis nabawi juga ada yang sahih dan yang dhaif. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini persoalan penamaan. Kalau hadis qudsi, kenapa dinamakan qudsi? Karena sudah pasti makna dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis Nabi Bapak Ibu, kenapa kita nak namakan juga dia qudsi? Ya. Kenapa kita nak namakan juga hadis qudsi? Karena dia ada dua jenis. Tauqifi satu, taufiqi satu.
dan tidak ada nas yang menunjukkan hadis tersebut apakah dia tauqifi atau taufiqi, apakah dia maknanya dari Allah atau hasil ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi para ulama kadang-kadang memberikan ciri-ciri juga. Biasanya yang tauqifi ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Itu tauqifi biasanya. Gimana Ustaz? Hal-hal yang gaib. Ya, hal-hal yang gaib. Itu biasanya tauqifi. Ya. Walaupun apa namanya? Ihtimal rajihnya dia tauqifi itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada ijtihad juga. Berarti hadis kursi ini tidak ada yang dhaif. Hadis kursi ada yang dhaif. Ada yang dhaif. Ada yang dhaif. Walaupun sudah disandarkan kepada Allah. Kepada Allah, ya. Dia kan dhaif atau tidaknya hadis itu kan kita melihat dari sisi rijalnya, sanadnya. Ya. Dari sisi sanadnya dan juga dari sisi matannya. Rijal itu apa? Orang-orang. Orang-orang yang meriwayatkan hadis. Rijal. Ini ya. Jadi kadang-kadang orang yang meriwayatkan hadis qudsi itu sanadnya itu kadang-kadang ada orang yang lemah. Ya. Kalau lemah hafalannya mungkin saja. Tetapi kadang-kadang bukan hanya lemah hafalan, dia terkenal sebagai pendusta. Jangankan terkenal sebagai pendusta, tertuduh pendusta saja tidak bisa terima Bapak Ibu. Ini orang hadis ini luar biasa nih Bu. Bapak Ibu ya. Orang hadis ini luar biasa. Jangankan berdusta, tertuduh berdusta saja, dah selesai itu. Shadaqallahul azim. Udah tutup apanya? Udah tutup buku. Tidak dilihat lagi dia. Ya. Jadi kalau begitu tidak itu hanya karena periwayatan saja. Pertama dari periwayatan, dari sisi matan juga. Matannya ada illah apa tidak? Oh ini lebih apa lagi? Lebih sulit lagi Pak. Dari sisi illatnya, ada matannya ini syaz tidak? Syaz itu dia menyelisihi riwayat yang lebih kuat, kira-kira seperti itu. Matan ini Pak Ibu, ini beralih kita ke mustalah hadis sedikit. Ya, sedikit saja berbeda apanya lafaz ini, hadis yang satu dengan hadis yang lain. Ada kesamaan, tetapi di lafaz yang lain ada tambahannya. Oh itu jadi pembahasan yang besar ini. Oh ini kenapa ini ada tambahannya? 10 orang meriwayatkan satu lafaznya ini. Satu orang ini ada tambahan yang sedikit. Ini jadi perbincangan oleh para muhaddisin. Perbincangan oleh para muhaddisin. Kira-kira seperti itu. Jadi, tapi yang lebih sering itu memang di sanadnya. Karena sanad ini kan mudah kita mendeteksi. Oh ini orangnya ini jujur. Orangnya ini hafalannya kuat. Jadi hadis itu. Hadis qudsi begitu juga, kadang ada yang meriwayatkannya orang-orang yang adil semuanya, orang-orang yang bagus hafalan semuanya, orang-orang yang Masya Allah semuanya terpenuhi syarat-syarat hadis sahih, maka dia dikatakan hadis yang sahih. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu beliau katakan di sini, kata Syekh siapa? Manak Khalil Al-Qattan, walau kana ladaina ma yumayyizul wahya at-tawqifi la sammaynahu qudsiyan kadzalik. Seandainya bisa kita bedakan hadis nabawi ini mana yang taufiqi, mana yang tauqifi. Tahu kita ini tauqifi misalnya. Ini maknanya betul-betul dari Allah. Maka kita katakan dia juga hadis qudsi. Maka kita katakan dia juga hadis qudsi. Nah,